Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai legenda Indonesia dukung STY bawa tim Garuda tembus Piala Dunia 2026. Kalau ronde 3 gagal masih bisa lewat jalur ronde 4 kualifikasi. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih menghadapi jalan terjal. Skuad Garuda sudah memainkan 4 dari total 10 laga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, tim Merah Putih mencatat 3 kali imbang dan sekali kalah. 3 hasil draw beruntun didapatkan ketika timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Satu kekalahan diperoleh tatkala Rafael Struijk DKK menyerah 1-2 di markas China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Masih ada 6 pertandingan tersisa yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong. Terdekat adalah menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, tanggal 15 November dan Arab Saudi di tempat yang sama, 4 hari kemudian. Sementara 4 laga tersisa akan dilakoni timnas Indonesia tahun 2025, yakni menghadapi tuan rumah Australia tanggal 20 Maret tahun 2025, menjamu Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025, menjamu China tanggal 5 Juni tahun 2025, dan terakhir lawatan ke markas Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025. Mantan pemain timnas Indonesia di dekade 80-an, Eli Idris, memberikan dukungan penuh kepada kiprah timnas Indonesia yang sudah menapaki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada beberapa pertandingan untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2 tahun mendatang. Hanya, Eli Idris menilai JIZS DKK masih perlu perjuangan ekstra untuk pergi ke turnamen sepak bola antar negara level paling tinggi di dunia itu. Kita harus memberikan dukungan untuk timnas Indonesia, perjalanan yang harus ditempuh seluruh pemain, masih butuh waktu dan kerja keras, konsentrasi penuh, kata Eli Idris. Kita bisa melihat hasil timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia dan kita bisa mendapat poin, tapi melihat persaingan yang ada, belum ketahuan tim mana yang lemah, lanjut pria berusia 61 tahun itu. Jika pada akhir klasemen nanti timnas Indonesia gagal merebut posisi 2 besar, masih ada jalan untuk lolos ke Piala Dunia melalui putaran keempat. Di fase itu, setiap grup akan diambil 2 tim yang finish di peringkat 3 dan 4 untuk tampil di putaran kelima, yang dibagi menjadi 2 grup. Di putaran keempat, hanya juara grup yang ikut menyusul lolos ke Piala Dunia, dan runner-up akan bertarung merebut jatah tampil di play-off antar konfederasi. Eli Idris turut mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong yang sudah membawa kemajuan bagi prestasi timnas Indonesia. Meski belum mempersembahkan gelar juara, timnas Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah, dibawa menembus 16 besar Piala Asia 2023 dan kini melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Eli Idris menyoroti etos kedisiplinan dan kerja keras yang dibawa STY. Dulu pelatih saya ada dari Belanda, sedangkan STY ini bekas pemain juga. Bicara disiplin dan selalu kasih motivasi pemain untuk kerja keras, itu yang jadi perbedaan pelatih Korea Selatan dari pelatih-pelatih dari Eropa misalnya, ucap Eli Idris. Kalau saya nilai, STY ini ada di angka 8-9. Cuma pertanyaannya, apakah dengan pemain lokal bisa berbuat banyak? Beda dengan sekarang ini banyak pemain naturalisasi. Siapapun sebetulnya bisa, saya berharap dengan skuad yang ada sekarang harapannya bisa terus berkembang dan lolos ke putaran final Piala Dunia.